sholat maghrib Masjid Al-Hidayah yang insya Allah hadir di sini semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula mengawali kajian petang kali ini, doa dan harapan saya panjatkan kepada Allah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu senantiasa selalu sehat walafiat. Allah berikan kemudahan, kekuatan untuk menambah amal soleh sehingga kelak besok di yaumul qiyamah sebagai wasilah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai masuk surga semuanya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Tentu hari ini menjadi hari yang bahagia karena kita bisa hadir di masjid yang mulia ini untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Dan kita tidak segera beranjak pulang karena kita duduk di sini iktikaf lillahi ta'ala sambil berdiskusi kajian ilmu. Yang hari ini tema besar kita adalah fikih, lebih spesifiknya fikih ibadah. Ini sebagai selang-seling kita. Kalau di pertemuan yang lalu kita membahas fikih muamalah, khususnya syarat harta waris. Ya, tapi di bulan yang lalunya kita telah mengawali kajian tentang sholat Jumat, khususnya tentang sejarah pensyariatan sholat Jumat, di mana review singkatnya kita telah membahas Nabi ketika di Mekah belum pernah sholat Jumat, tapi di Madinah sebelum ada Nabi, orang Madinah sudah sholat Jumat tanpa khutbah. Adapun sholat Jumat pertama kali yang dilakukan dengan khutbah dilakukan bersama Nabi hari Jumat tanggal 12 Rabiul Awal ketika Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Ya Pak ya. Yang saat itu Masjid Nabawinya belum dibangun, tapi sudah digunakan untuk Jumatan. Yang saat itu Pak, ketika di Madinah orang Jumatan tidak pernah kurang dari berapa? 40 orang. Makanya dalam mazhab Syafi'i syarat sah Jumatan 40 orang. Ya Pak ya. Oke, kalau kurang dari itu Pak, tidak wajib Jumatan dan tidak sah Jumatan dalam mazhab Syafi'i, ya Pak ya. Tapi dalam mazhab Maliki enggak, 12 cukup. Apa dalil mereka? Dalil mereka memang di zaman Nabi tidak pernah kurang dari 40, tapi ternyata pernah tinggal 12 orang. Kapan? Ketika orang-orang mendengarkan khutbahnya Nabi sudah di Madinah, ternyata ada kafilah dagang datang, ya Pak ya. Orang-orang meninggalkan Nabi. Wa idza ra'au tijaratan aw lagwan faddu ilaiha wa tarakuka qaimah. Dan ternyata Nabi Pak ditinggalkan sahabat Nabi yang masih di masjid cuma 12 orang. Dan ternyata Nabi tetap sholat Jumat. Yang saya heran, kok Nabi nggak marah, ya Pak ya? Ditinggalkan orang pada keluarga itu, mau kemana kan gitu ya Pak ya? Kalau kita kan begitu tuh, orang Jumatan kok pergi kan gitu ya, kalau kita Pak ya, nggak bener gitu kan gitu. Ternyata enggak, kan gitu ya. Tapi dalam mazhab Hanafi nggak harus 12, karena yang penting disebut dengan jamaah. Dan jamaah itu dalam bahasa Arab itu minimalnya adalah 3
khusus sholat Jumat. Kenapa? Karena disebut banyak itu Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu minimal berapa? 3 ya Pak ya. Dalam ilmu nahwu kalau satu namanya mufrad, kalau 2 namanya tasniyah, baru kalau 3 namanya jamak ya Pak ya. Ini spesifik nih dalam ilmu fikih, ilmu nahwu, mohon maaf. Karena kalau dalam bahasa kita orang satu dengan orang banyak itu sama bahasanya ya Pak ya. Kalau dalam bahasa Inggris Pak, kalau satu itu namanya singular ya Pak ya. Kalau lebih dari 2 namanya plural kan gitu ya. Dalam bahasa Arab antara satu dan banyak ternyata ada 2. Ini khusus nih Pak nih ya. Kalau 1 mufrad, kalau 2 tasniyah, kalau 3 baru jamak. Jadi orang disebut punya banyak itu kalau berapa? Minimal 3. Bapak istrinya berapa? 5? Nggak boleh ya Pak ya. Kalau baru 2 berarti belum banyak ya Pak ya. Banyak itu mulainya berapa Pak? 3 ya Pak ya. Kalau 1 gimana? Bagus, alhamdulillah, sunnah Nabi ya Pak ya. Apa buktinya? Nabi nikah dengan Khadijah Pak, sampai Khadijah wafat tidak pernah nambah ya Pak ya. Bapak baru istri 1 kan ya Pak ya. Makanya kalau ikut sunnah Nabi jangan apa? Nambah. Kecuali kalau istri nomor 1-nya meninggal baru boleh lebih dari 1. Sunnahnya begitu Pak ya. Dan Bapak saya kasih tahu Pak, kalau 2 itu biasanya berantem. Kenapa? Genyak. Dan Allah itu apa namanya, Esa suka sesuatu yang ganjil. Dalam agama kita bagus ganjil. Sholat, wudhu ganjil ya Pak ya. Memandikan jenazah ganjil, mengkafani ganjil gitu ya. Kalau Bapak kok mampunya baru 1, bagus karena ganjil. Tapi kalau mampu nambah, jangan tambah 1. Berapa Pak? Tambah 2, jadinya berapa? 3. Lah insya Allah Pak tidak berantem ya Pak ya. Ini sunnahnya. Tapi kalau belum berani 3, jangan 2 tapi berapa? 1 saja ya Pak ya. Sepakat ya Pak ya. Oke. Ini tentang bilangan banyak. Kalau dalam bahasa Arab namanya jamak ya Pak ya. Makanya dari yang tadi saya ceritakan, ulama menyebutkan kalau Jumatan tidak wajib di masjid. Kalau di masjid bagus, kalau nggak di masjid sah nggak Pak? Sah. Bedanya kalau sholat Jumatnya di masjid ada sholat tahiyatul masjid. Kalau di Jakarta kadang-kadang Pak parkiran kalau hari Jumat jadi tempat Jumatan ya Pak ya. Kadang-kadang basement juga jadi tempat Jumatan. Tapi Pak kalau Jumatannya di basement tidak ada sholat tahiyatul basement ya Pak ya. Bedanya cuma di situ. Tapi kalau Jumatan boleh. Boleh. Kalau nanti Pak ketika Jumatan tidak di masjid ya Pak ya. Kalau pas khotib sudah naik ke atas mimbar, Bapak datang duduk saja. Tidak disunahkan sholat 2 rakaat ya Pak ya. Tapi kalau sholat Jumatnya di Jumatnya itu kalau di masjid, meskipun Jumatannya meluber kemana-mana ya Pak ya, khusus ketika meluber hari Jumat, meskipun biasanya tidak disebut masjid Pak, boleh sholat tahiyatul masjid. Kalau Al-Hidayah Pak, insya Allah tempatnya sisa ya Pak ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa masjid yang kecil. Pas hari Jumat di samping masjid itu digelar karpet ya Pak ya. Kalau Bapak kok datangnya telat, kok dapat di parkiran ya Pak ya, pas hari Jumat, boleh nggak sholat tahiyatul masjid? Boleh, karena dianggap sebagai masjid ya. Di Jakarta itu Pak, di Jakarta Selatan itu ada
Masjid Sunda Kelapa ya Pak ya. Pernah Jumatan situ atau belum? Pernah. Itu Pak, kalau Jumatan itu sampai jauh-jauh sampai di bawah pohon ya Pak ya. Banyak bapak-bapak yang sono masih kosong Pak, itu sudah ngetek tempat di bawah pohon ya Pak ya. Karena paling enak duduk di situ sambil bengong gitu Pak ya. Enak banget. Nanti yang lain di dalam, dia di luar. Selesai Jumatan langsung beli es cendol ya Pak ya. Enak banget ya. Pertanyaannya, kalau pas hari Jumat begitu, boleh nggak tahiyatul masjid di bawah pohon? Boleh nggak Pak? Boleh, karena dianggap sebagai tambahan dari sholat Jumat atau tambahan dari masjid. Tapi kalau nggak pas hari Jumat, orang kok tahu-tahu duduk di bawah pohon terus sholat 2 rakaat, ditanya, Pak, sholat apa? Sholat tahiyatul masjid ya Pak ya. Kira-kira Pak, orang bilangnya apa? Pak, mohon maaf, kalau tahiyatul masjid nggak di sini, di dalam ya Pak ya. Karena kadang-kadang masjid itu Pak, 1 lantai masjid, lantai atasnya bukan masjid, bisa nggak Pak? Bisa. Lantai 3 masjid, lantai 2 buat jualan, boleh nggak Pak? Selama tidak dianggap sebagai masjid. Dan banyak masjid sekarang Pak disewakan ya Pak ya, bukan masjidnya tapi ruang serbaguna. Ada juga gedung 7 lantai Pak, lantai atas masjid, lantai 6 ke bawah buat jualan. Di mana? Tanah Abang ya Pak ya. Masjid Al-Latif, Bapak tahu Masjid Al-Latif enggak? Di Blok M itu punya Pak Latif, yang dulu punya Latif itu Pak, yang dibeli TV One itu masjidnya bagus. Tapi di bawahnya itu Blok M Plaza ya Pak ya, buat jualan. Berarti kalau yang digunakan untuk masjid namanya masjid. Tapi kalau tidak digunakan untuk sholat Jumat, untuk itikaf, meskipun di lingkungan masjid, itu bukan apa? Masjid. Karena gini, kalau di dalam masjid itu tidak boleh digunakan untuk aktivitas ekonomi ya Pak ya. Tapi kalau di lingkungan masjid boleh nggak Pak? Boleh, selama tidak dianggap sebagai masjid ya. Kalau di dalam masjid, Nabi bilang begini, kalau kalian melihat orang jual beli di dalam masjid, maka doakan. Doakan apa? Semoga tidak untung ya Pak ya. Idza ra'aitum man yabi wa yabta fil masjid falyakul la arbahallahu tijarataka. Semoga Allah tidak menjadikan engkau untung. Ini perintah dari Nabi Pak. Kalau kalian melihat orang jual beli dalam masjid, datang ditanya, Pak, ngapain Pak? Oh, ini jualan peci Mas ya Pak ya. Terus Bapak suruh apa kata Nabi? Pak, semoga tidak untung ya Pak ya. Gitu Pak ya. Itu sunnahnya ya Pak ya. Tapi sekarang Pak, kadang-kadang jualan dalam masjid itu dibungkus macam-macam. Bisa jadi yang jualan malah ustadznya ya Pak ya. Jualan apa Pak? Paket umroh ya Pak ya. Dibungkus apa? Kajian tentang umroh ya. Saya juga punya paket umroh, kalau yang bagus 30 juta, yang biasa 28. Berarti Pak Ustadz, Pak, jualan nggak di masjid? Jualan, hati-hati ya Pak ya. Kadang-kadang Ustadz habis ceramah, yang tadi saya omongkan sudah saya tulis jadi buku. Kalau mau silahkan beli ya Pak ya. Terus setelah selesai jamaah selesai Pak, ada jamaah datang, Pak Ustadz harganya berapa? 100.000. Nih, berarti jual beli nggak Pak? Jual beli. Sekarang jual beli itu kadang-kadang nggak ketemu penjualnya Pak ya Pak ya. Buktinya apa? Kita kalau pakai HP Pak bisa beli pulsa nggak Pak? Bisa ya Pak ya. Makanya kalau bisa jangan jual beli di dalam masjid, meskipun hukum jual belinya sah, uangnya boleh dimiliki, tapi khawatirnya tidak berkah. Tapi kalau membahas fikih jual beli dalam masjid boleh nggak Pak? Boleh. Sebagaimana membahas politik Islam di dalam masjid boleh nggak Pak? Boleh. Yang tidak boleh kampanye ya Pak ya. Nah, hati-hati. Makanya jual beli dalam masjid jangan. Kenapa? Dilarang Nabi ya Pak ya. Tapi kalau membahas hukum jual beli boleh nggak Pak?
Boleh ya Pak ya. Kalau membahas tentang hukum pernikahan boleh nggak Pak? Boleh. Melakukan akad pernikahan dalam masjid boleh? Boleh. Tapi kalau hubungan suami istri dalam masjid, oh gencet ya Pak ya. Hati-hati ya. Makanya Pak, harus dibedakan antara membahas hukum dengan jual beli ya Pak ya. Oke, kita sudah sampai di sini. Saya lanjutkan. Nah, ini tentang pensyariatan dari sholat Jumat. Ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi menyampaikan, meskipun kalau Al-Qur'annya Pak banyak ya, nanti dalam surat Al-Jumu'ah bahkan menjadi satu nama surat Al-Jumu'ah ya Pak ya. Nanti kita akan bahas tentang keistimewaan hari Jumat karena hari Jumat menjadi hari rayanya umat Islam mingguan. Kalau orang Kristen hari apa? Minggu. Orang Yahudi Sabtu. Laknatullahi alaihim ya Pak ya. Karena kacau Pak. Yahudi itu kacau Pak ya. Dari dulu sampai hari ini sampai hari kiamat Pak. Makanya Bapak temukan di dalam Al-Quran orang yang paling memusuhi umat Islam itu dua. Ya, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahuda walladzina asyraku. Yang paling memusuhi umat Islam itu dua. Yang pertama Yahudi, yang kedua orang musyrik. Di mana-mana Pak itu memusuhi. Sampai hari ini Pak, India itu mau buat negara agama. Bahkan masjid yang besar-besar mau dibongkar jadiin kuil. Karena zaman itu dulunya katanya kuil, terus pemerintahnya banyak muslim jadi masjid, sekarang pengen dijadikan kuil lagi. Ya Pak ya. Kenapa? Mereka musyrik Pak. Kan gitu ya. Termasuk Myanmar, umat Islam disiksa Pak ya. Itu agamanya apa? Musyrik. Ya. Tapi Pak, kalau Yahudi dari dulu Nabi aja dibunuh Pak. Ya Pak ya, sampai Nabi Muhammad aja mau dibunuh. Untung dikasih tahu sama pendeta Bahira, jangan lanjut ke Syam kalau ketemu orang Yahudi. Mereka suka membunuh apa? Nabi. Cuma begini, kalau kebiasaannya kok membunuh Nabi, kok nggak dari dulu disiksa oleh Allah Pak? Ya, kayak dibiarkan begitu aja Pak ya. Karena Pak, itu nanti akan jadi lakon perang akhir zaman itu nanti musuhnya Yahudi Pak. Makanya ketika Hitler itu membunuh Yahudi, itu enggak habiskan Pak, disisakan biar kalian tahu bagaimana liciknya Yahudi Pak ya. Nah, dan sampai nanti Dajjal muncul, pasukannya siapa? Yahudi ya. Dan umat Islam nanti menang, tapi ada Imam Mahdi, ada Nabi Isa ya Pak ya. Tapi kalau Palestina merdeka bukan berarti sebentar lagi kiamat Pak, bukan ya Pak ya? Bukan ya, karena merdeka dengan menang itu dua hal yang berbeda ya. Saya akan lanjutkan. Di dalam surat Al-Jumu'ah Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati, ketika dipanggil untuk sholat di hari Jumat, fas'au ila zikrillah, maka bergegaslah menuju zikir kepada Allah. Ini Pak, gara-gara bergegaslah zikir kepada Allah, nanti ulama beda pendapat terkait apa saja syarat sah khutbah Jumat. Dalam mazhab Syafi'i Pak, khutbah Jumat sah kalau menetapi 5 rukun ya Pak ya. Baca hamdalah, sholawat, baca Quran, kemudian apa? Wasiat takwa, kemudian doa. Tapi dalam mazhab Hanafi yang penting zikir. Kenapa? Karena Qur'annya kalau dipanggil untuk zikir. Zikir ini maksudnya apa? Dengerin khutbah. Oh, berarti khutbah cukup apa? Zikir. Ini Pak, nanti Bapak saya kasih tahu biar tidak terlalu begini. Pak Ustadz, kemarin saya dengerin khutbah kayaknya nggak sah.
boleh nggak saya ulang sholat Jumatnya ya Pak ya? Padahal Pak sebenarnya memang dalam madzhab Syafi'i rukun khutbah ada 5, tapi kalau kurang dikit ya insya Allah tetap apa? Sah. Ya Pak ya, karena kadang-kadang Pak ada jamaah nanya, Pak Ustadz, kalau sholat Jumat kok khutbahnya nggak ada doanya bagaimana? Masa sih? Pasti ada lah. Saya dengerin nggak ada Allahumma firnya ya Pak ya. Jawabannya Pak, doa ketika khutbah itu Pak nggak harus pakai Allahumma fir ya Pak ya. Boleh nggak? Robbana atina fid dunya hasanah. Sudah doa atau belum Pak? Sudah. Tapi orang Indonesia kalau dengerin khutbah kok belum Allahumma fir, belum ngangkat tangan ya Pak ya. Saya sudah mempraktekkan ya. Khutbah itu Pak, saat doa lama jamaahnya diam gitu. Padahal sudah doa ya Pak. Allahumma radallahu man sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, diam. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, diam. Giliran Allahumma ighfir, amin ya Pak ya. Ternyata kadang-kadang orang itu Pak penting untuk Allahumma ighfir untuk apa? Bangunin bagi yang ngantuk ya Pak ya. Nah, kalau alidaya kayaknya enggak ya Pak ya, enggak beda ya Pak ya. Makanya Pak khutbah itu enggak usah lama-lama. Kenapa? Kelamaan banyaknya apa? Ngantuk. Saya dulu juga jadi pendengar juga sering ngantuk Pak. Alhamdulillah setelah jadi khotib enggak pernah ngantuk lagi ya Pak ya. Ya iyalah khotib ya Pak ya. Karena enak banget, enggak tahu kenapa itu. Ketika imam sudah Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu ya, Alhamdulillahirabbil alamin, itu langsung Pak kepalanya itu langsung pada hilang ya Pak ya. Dari belakang itu kelihatan ini kok leher doang, kepalanya nggak ada ya Pak ya. Ini gara-gara saking khusyuknya ya Pak ya. Meskipun kadang-kadang hilang-hilang dikit ya Pak ya, kadang-kadang. Ini kebiasaan kita ya. Hanya saja begini ya, Al-Qur'annya bilang ketika dipanggil untuk sholat, yang dipanggil itu Pak, wahai orang-orang yang beriman ya. Berarti yang beriman kan laki-laki dan perempuan, berarti yang Jumatan laki-laki dan perempuan dong, kan gitu Pak ya. Dan memang Pak ada beberapa orang yang punya pendapat begitu, karena yang dipanggil adalah orang-orang yang beriman. Hanya saja kenapa para ulama menganggap perempuan tidak wajib Jumatan, karena ternyata ada dalil hadisnya yang mana Nabi menyebutkan al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Jumat itu wajib bagi setiap muslim berjamaah kecuali 4 orang. Yang pertama mamlukun, budak hamba sahaya, sekarang nggak ada. Yang kedua wamro'atun, dan perempuan. Berarti perempuan wajib nggak Pak? Tidak. Tapi kalau Jumatan boleh, boleh menggugurkan kewajiban sholat zuhur ya Pak ya, asalkan tidak timbul fitnah. Yang berikutnya wasobiyun, dan tidak wajib kepada anak kecil, wa maridun, dan tidak wajib kepada orang yang sedang sakit. Loh kok nggak ada musafir? Nanti dalilnya ada lainnya ya Pak ya. Ini salah satu dalilnya. Makanya Pak, syarat sah dan syarat wajib sholat Jumat itu nanti saya bagi begini. Pertama dari sisi tempat ya, ternyata ulama sedikit beda pendapat, tapi kebanyakan bilang tidak harus di masjid. Ada yang bilang yang penting al-misru bukan al-badwi. Ya, ini maksudnya apa? Dulu orang Arab itu Pak, ada yang orangnya nomaden, tidak tetap tempatnya. Mereka karena nggak punya tempat yang tetap, mereka tidak wajib sholat Jumat ya Pak ya. Oke, kalau dalam madzhab Maliki yang penting di tengah-tengah tempat tinggal. Dalam madzhab Syafi'i yang penting di pemukiman. Kalau madzhab Hambali nggak harus pemukiman, boleh di perkemahan juga boleh ya. Karena gini, kalau Bapak mungkin Pak ya, kalau berada di Indonesia saja, khususnya di Bagasteros, itu mungkin nggak kebayang Pak, Jumatan kok di tempat yang tidak biasa ya. Saya itu pernah Pak
pas Idul Fitri diundang untuk khutbah Id di rig. Rig itu pengeboran lepas pantai offshore punyanya PHE atau Pertamina Hulu Energi di daerah Pulau Seribu. Naiknya cuper atau naik cuper itu helikopter ya Pak ya. Biasanya Pak, saya itu kalau lebaran pulang kampung ini karena jarang-jarang ada naik pesawat helikopter saya ngalah, nggak pulang kampung nggak apa-apa, yang penting naik helikopternya ya Pak ya. Jarang-jarang kan Pak ya, jarang-jarang. Cuma masalahnya begini, mereka nanya, Pak Ustadz, kalau sholat Idul Adha, Idul Fitri kan sunnah, boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau Jumatan bagi kami itu wajib nggak iya? Wajib ya Pak? Karena mereka begini Pak, sistemnya itu 10 berangkat kerja, 10 libur. Ya Pak ya. Jadi 10 hari mereka berada di tengah set on set gitu ya, atau di lapangan gitu, 10 harinya mereka libur. Masalahnya gini, mereka itu disebut musafir atau tidak, disebut orang yang berada di perkampungan atau tidak. Kenapa? Karena di tengah-tengah laut dan tidak ada rumah, dan orangnya Pak kebanyakan bukan orang situ, tapi orang yang jauh, tapi 10 hari di situ. Ya, ini jadi perdebatan. Perdebatannya apa? Apakah mereka wajib Jumatan atau tidak? Karena ternyata jumlahnya cukup banyak Pak. Ada 100-an orang, ya Pak ya. Dan ternyata pekerjaannya itu ringan banget. Saya itu membayangkan Pak, seperti yang di iklan, mereka pakai baju kerja begitu, terus pada bawa alat-alat berat begitu Pak. Ternyata mereka kerjaannya cuma nungguin Pak? Alat Pak. Yang penting alatnya jalan, terus zero accident. Sejak dibangun nggak ada kecelakaan. Dah gitu doang. Makanya Pak, kalau tempatnya baik, itu malah pulang-pulang jadi santri Pak. Karena rajin sholat jamaah 5 waktu. Dan mereka pasti bisa. Kenapa? Orang kerjaannya nggak ngapa-ngapain Pak. Ya Pak ya. Malah kerjaannya main badminton gitu ya. Terus ngobrol dan lain sebagainya. Wajib nggak? Nah ini ulama beda pendapat. Karena Jumatan kan tidak wajib bagi musafir. Pertanyaannya, mereka musafir nggak? Ya enggak, kan 10 hari di sono. Oh berarti wajib dong. Tapi kan nggak di perkampungan, orang nggak ada orang yang rumahnya situ. Nah di sini Pak, ulama beda pendapat. Ada yang bilang mereka tidak wajib, ada yang bilang wajib. Ya kalau saya secara pribadi, kalau bisa Jumatan lebih bagus karena mereka bisa mengadakannya. Ya Pak ya. Beda dengan orang yang berada di Jakarta. Meskipun orangnya bukan orang asli Jakarta Pak, tapi tiap hari pulang pergi ke Jakarta, mereka berarti tetap wajib sholat Jumat. Orang itu kalau kerjanya di Sudirman, kira-kira Pak, rumahnya itu di mana? Macam-macam ya Pak ya. Bekasi banyak, Depok, Bogor, Tangerang. Itu kalau pas hari libur Pak, itu tengah kota malah nggak macet ya Pak ya. Kenapa? Macetnya pindah ke Bekasi ya. Macetnya pindah ke Bintara. Pertanyaannya, kalau rumahnya Bintara, kerjanya di daerah misalnya Pak ya, daerah HI misalnya. Berarti dia itu orang Bintara atau orang HI? Ya, wajib Jumatan nggak Pak? Jawabannya, selama tidak disebut sebagai musafir berarti tetap wajib Jumatan ya Pak ya, meskipun bukan di rumahnya. Oke ya. Yang berikutnya, kalau ini dalam mazhab Hanafi, Jumatan itu wajib kalau diizinkan oleh penguasa, tapi ulama lain bilang nggak izin juga nggak apa-apa. Yang berikutnya sudah masuk waktu, yaitu waktunya sholat zuhur ya Pak ya. Oke ya. Yang berikutnya kayak gini sudah. Kalau syarat wajibnya, orang yang punya syarat ini berarti wajib Jumatan. Yang pertama, orang ini mukim. Ya, mukim itu lawannya musafir. Bapak, nanti kalau kita bicara tentang musafir Pak, kadang-kadang kita jadi bingung gara-gara gini.
Ada orang yang dia itu PJKA Pak, pulang Jumat kembali Ahad ya Pak ya. Rumahnya itu kayak misalnya ketua kita nih Pak ketua takmir kita nih Pak nih, di Jogja punya rumah, di Jakarta punya rumah. Pertanyaannya, kalau lagi di Jogja dia musafir nggak Pak? Kan gitu Pak ya. Kadang-kadang Pak orang itu kerjanya di Jakarta, KTP-nya masih daerah. Kalau Jumat sore dia pulang ke daerah, kemudian Sabtu malam atau Jumat sore dia berangkat lagi ke Jakarta. Ya, ini nih sebenarnya gini, selama dia tidak disebut musafir berarti dia mukim. Ya Pak ya, mukim itu yang penting tidak dalam keadaan musafir, berarti dia wajib Jumatan, tidak boleh dia tidak berpuasa ya Pak ya, dan dia wajib menjalani kehidupan sebagaimana seorang yang mukim ya. Terus kapan disebut musafir? Musafir itu Pak, yang pertama ketika orang melakukan perjalanan menuju suatu tempat ya Pak ya, ketika di jalan itu Pak kok jaraknya ada tertentu yaitu sekitar 75 km, berarti di jalan itu disebut dengan musafir ya. Yang kedua, orang itu kalau punya dua rumah, kalau sudah sampai rumahnya berarti bukan musafir, tapi kalau di jalan masih tetap dianggap sebagai musafir. Punya dua rumah contohnya apa? Punya dua istri. Istri yang nomor satu di Bekasi, nomor dua di Bandung, nomor tiga di Jogja ya Pak ya. Berarti ini usahanya maju Pak, karena franchise-nya banyak ya Pak ya. Berarti kalau orang kok punya istri di Bandung, kalau sudah sampai rumah berarti bukan musafir. Tapi kalau di perjalanan, musafir nggak Pak? Musafir. Sebagaimana istrinya satu di kampung ditinggal, di Jakarta dia bekerja rutin ya Pak ya, punya kontrakan di Jakarta, selama sudah masuk ke kontrakannya berarti bukan musafir. Tapi kalau di jalan masih dianggap musafir. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, ulama sepakat jika orang bepergian dan tidak jelas kapan pulangnya, selama di jalan meskipun lama, meskipun lebih dari 10 hari bahkan lebih dari 1 bulan, selama dia tidak jelas kapan pulangnya tetap dianggap sebagai musafir. Bapak misalnya nih ke Surabaya, berapa lama? Nggak tahu, nanti kita lihat. Ternyata di Surabaya 10 hari Pak, setelah itu pindah lagi, kemana lagi? Misalnya Pak ya, ke Malang, kemana lagi? Ke Jogja. Berarti Pak, selama tidak jelas kapan pulangnya dan selama berpindah itu Pak, tetap bisa dianggap sebagai musafir. Ya Pak ya. Terus kapan dianggap sebagai mukim? Dalam madzhab Syafi'i begini. Bapak ditanya, Bapak mau kemana? Mau ke Jogja, ngapain? Staycation ya Pak ya. Pengen menikmati saja. Berapa lama? 10 hari, enggak kemana-mana, enggak, di satu tempat saja. Berarti Pak, dalam madzhab Syafi'i begini, ketika orang sudah ingin tinggal di suatu tempat kok lebih dari 5 hari, 5 hari ya Pak ya, oke ya, keliru, 6 hari, mohon maaf, 6 hari itu gini, 4 hari di situ, 1 hari berangkat, 1 hari pulang, berarti 6 hari Pak. Contoh gini, Bapak nih mau berangkat ke Jogja, ya Pak ya. Di Jogja berapa lama? Besok Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau hari Minggu kok sudah apa keliru? Kok masih tetap di Jogja Pak? Berarti sampai di tempat yang dituju sudah dianggap sebagai mukim. Saya ulangi, kalau akan tinggal di suatu tempat lebih dari 6 hari Pak ya Pak ya, maka ketika sampai di tempat yang dituju sudah dianggap sebagai mukim. Kalau sudah mukim berarti sudah wajib sholat Jumat, tidak boleh tidak berpuasa ya Pak ya, dan dia menjalani kehidupan sebagaimana orang mukim ya Pak ya, kecuali tadi dia nggak jelas kapan pulangnya, berarti masih dianggap sebagai
musafir. Kalau masih musafir berarti tidak wajib sholat Jumat. Oke ya. Dan ini syarat wajib yang pertama, yaitu dia itu mukim, bukan musafir. Ya, oke. Atau dia itu bukan badui. Dia itu orang yang punya tempat tinggal, bukan orang yang nomaden. Oke ya. Ini saya kira biar ada waktunya tanya jawab, karena kadang-kadang malah sudah isya. Belum kan ya? Masih ada 6 menit lagi. Nanti saya akan lanjutkan syarat wajib yang kedua, yaitu laki-laki, yang ketiga sehat, yang keempat balik, yang kelima merdeka, dan yang keenam tidak ada udzur syar'i. Ini syarat wajib sholat Jumat ya Pak ya. Selanjutnya insya Allah nanti kita akan bahas tentang khutbah Jumat sebagai syarat sah dari sholat Jumat. Kemudian syaratnya harus berjamaah dan tidak ada jamaah ganda. Hanya saja Pak, jamaah ganda hari ini nih nggak bisa. Ya makanya Bapak nanti jangan heran, kadang-kadang ada masjid Pak, habis sholat Jumat mereka ngulang sholat lagi ya Pak ya. Kadang-kadang karena mereka menganggap kalau ada 2 Jumat dalam satu daerah, maka yang telat Pak itu Jumatannya nggak sah, harus diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau hari ini satu daerah itu apa patokannya ya Pak ya? Wah ini susah banget. Kadang-kadang sekarang Pak, perumahan bukan horizontal tapi vertikal ya Pak ya, ke atas. Orang itu kalau zaman dulu rumah itu cuma horizontal. Kalau sekarang Pak, apartemen ke atas. Satu tower bisa jadi 500 orang ya Pak ya. Makanya di Grand Indonesia itu Pak, itu satu gedung itu Jumatannya 2, masjidnya 2, Baitur Rahman, Baitur Rahim ya Pak ya. Ini Pak kontemporer banget. Nanti insya Allah kita akan bahas fikih kontemporer berkaitan dengan sholat Jumat. Tapi sebelumnya biar ada tambahan waktu, barangkali kita masih ada 4 menit. Ada yang mau disampaikan dulu? Silakan satu. Kalau ibu bapak silakan. Kalau ibu ada silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Wah, bagus pertanyaannya. Oke. Jarak Pak, itu sebenarnya di zaman dulu nggak ada. Adanya ulama sekarang mengkonversi kira-kiranya, ya Pak ya. Dulu itu cuma begini. Jangan seorang perempuan musafir jarak 1 hari 1 malam kecuali bersama mahram. Oh, berarti disebut musafir kalau perjalanan sehari semalam. Sehari semalam itu naik apa? Jalan kaki atau naik onta. Kalau dikira-kira Pak, kira-kira 75-an kilo. Dan itu kira-kira ya Pak ya. Hanya saja garis lurus atau garis bengkok-bengkok ya Pak ya. Jawabannya Pak, kalau zaman dulu disebut jarak berarti bukan garis lurus. Kenapa? Belum ada peta ya Pak ya. Makanya kalau sini ke Bogor, kalau garis lurus mungkin cuma 50 kilo. Tapi kalau Bapak muter dulu lewat apa namanya Jor, itu bisa jadi sudah 75. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh ya Pak ya. Asalkan Pak itu jarak dari A sampai B. Kenapa? Karena kadang-kadang ada orang sehari sudah muter 100 kilo karena dia jadi sopir busway Pak. Ya. Kalau sopir busway berarti kalau misalnya nih dari Senen Lebak Bulus, Senen Lebak Bulus, Senen gitu ya, setiap hari itu satu rate-nya misalnya 40 kilo, bukan berarti kalau 3 kali Pak dia boleh musafir. Kenapa? Karena dia cuma muter-muter di situ saja. Sebagaimana Bapak kalau muter-muter dalam kota kok 3 kali Pak ya, itu kan sudah 70 kilo lebih itu Pak tuh. Berarti belum dianggap sebagai musafir karena dianggap jarak itu jarak yang dituju. Meskipun tidak persis 75, kurang-kurang dikit nggak apa-apa Pak. Karena kadang-kadang Bapak kalau hitung dari sini nih ke At-Ta'awun kadang-kadang baru 65 kadang-kadang ya Pak ya. Nah kan kurang Pak Ustadz. Ya kurang-kurang dikit nggak apa-apa lah kan gitu Pak ya. Nah, itu bukan angka mati Pak, itu kira-kiranya ya Pak ya. Kira-kira bisa diterima jawabannya. Alhamdulillah. Satu lagi silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat Jumat. Bagi laki-laki kan wajib ya. Kalau Betul. pekerja di suatu perkebunan minyak di tengah laut, itu kan agak susah kan. Betul. Nggak ada imam, katakanlah ya hanya pegawai seperti biasa lah. Ya. Tapi dia punya kewajiban buat sholat Jumat. Nah kira-kira dengan kondisi seperti itu, gimana sholat Jumatnya? Betul. Oke, gini. Kalau ternyata di tempat itu nggak ada Jumatan, Mbak, meskipun dia bisa Jumatan, tapi nggak ada orang yang mengadakan Jumatan, berarti dia tidak wajib. Yang paling susah itu bukan di tempat yang seperti itu. Yang paling susah itu apa? Orang yang kerjanya jadi satpam, ya Pak ya. Ada orang satpam itu susahnya apa? Kalau satpamnya laki-laki semua, kok semua Jumatan, Pak? Nggak ada yang jagain, ya Pak ya. Terus gimana dong? Nah, biasanya gini. Saya itu beberapa kali curhatin satpam, Pak Ustadz, kalau saya Jumatan nanti nggak ada yang jaga. Kalau saya jaga nggak Jumatan. Ya udah gini aja, di rolling ya Pak ya. Biasanya sih di rolling. Kalau tidak Jumatan sekali karena ada udzur menjaga itu nggak sampai dosa. Ya Pak ya, itu udzur namanya. Termasuk tadi Pak, berada di lingkungan yang muslim sih, tapi nggak ada yang mengadakan Jumatan, kan gitu Pak ya. Ya udah, kalau diusahakan bisa alhamdulillah, kalau tidak berarti dia sudah gugur kewajibannya. Kenapa? Karena nggak ada yang mengadakan Jumatan. Dan ini Pak, nanti banyak ketika orang jadi TKI itu paling susah Pak Jumatannya. Kadang-kadang ada, tapi jauh Pak. Atau orang sedang belajar di Singapura. Kalau Singapura banyak, sedang di Inggris meskipun ada, tapi kadang-kadang jam kuliahnya mepet ya Pak ya. Makanya yang penting tidak meninggalkan dengan sengaja padahal ada dan bisa. Itu berarti Pak maafu nggak masalah. Oke Pak ya. Khususnya ketika berada di offshore tadi ya. Kalau ternyata lingkungannya kok bukan semuanya muslim dan tidak ada Jumatannya, setidaknya dia tidak meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Ya, karena tidak ada tidak memenuhi syarat, yaitu dia berada di lingkungan masyarakat yang ada perumahannya. Meskipun di situ ada orang tapi bukan perumahan, ya Pak ya. Makanya kalau tidak ada Jumatannya tidak apa-apa. Betul. Itu kalau berada di lingkungan yang memang ada dan dia bisa Pak. Kalau sampai 3 kali nggak hadir, takutnya hatinya dicap oleh Allah sebagai golongan orang-orang yang munafik. Itu kalau tidak ada uzur. Kalau ada uzur berarti tidak. Ya Pak ya. Kalau tidak ada uzur berarti iya. Tapi kalau ada uzur itu nggak masalah. Saya kira sudah isya dan kita akhiri dulu kajian kita kali ini dengan sama-sama baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.